Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen di pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk terus melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 3 yang berkata demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih adalah prinsip dasar dalam kekristenan. Segala sesuatu yang tidak kembali kepada hal ini adalah hal yang sia-sia. Pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan yang tanpa kasih sebagai pondasinya maka akan hancur. Apakah kasih itu? Di mana ada kasih, di situ pasti ada Tuhan yang bekerja. Pengertian yang benar akan melahirkan tindakan yang benar, kemudian menghasilkan kebiasaan yang benar, dan membentuk karakter yang benar, sehingga menentukan masa depan yang benar. Injil Matius pasal 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih adalah pondasi kehidupan Kristen. Kasih selalu mendorong kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan benar dan kuat. Mengapa kasih itu penting? Yang pertama, kasih tidak akan bisa dipraktekkan dalam kesombongan manusia, tetapi hanya bisa dikerjakan dalam kerendahan hati. Kasih hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang menanggalkan ego, karena kasih selalu mau untuk berkorban, seperti teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertempuran terbesar manusia adalah ketika harus menanggalkan ego. Seperti pergumulan Kristus yang terbesar, bukanlah pada saat melawan iblis, tetapi ketika di Taman Getsemani, ketika Ia menyerahkan kehendak-Nya kepada Allah. Kasih tidak akan bekerja jika dibarengkan dengan kuasa atau ego manusia, tetapi kasih yang dipraktekkan akan menghasilkan kuasa. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 di sana dijelaskan bahwa masa yang sukar, masa yang sangat berbahaya, masa yang berat, di mana orang tidak akan menang tanpa Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri atau egois. Maka kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin. Di tengah situasi yang sedang kita hadapi bersama, mari milikilah kasih untuk mau berkorban dan melayani sesama kita. Yang kedua, Allah kita adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Ayat ini jelas menyatakan bahwa kasih adalah perintah Tuhan dengan alasan yang sangat jelas bahwa Allah adalah kasih. Jika kita adalah anak-anak Tuhan, maka seharusnya kasih menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menjadi identitas kita. Pengalaman akan kasih Allah sanggup mengubahkan kehidupan manusia secara total, merubah karakter kehidupannya, karena kasih Allah selalu membawa pemulihan dan pengampunan, membawa sukacita dan damai sejahtera. Dalam Kolose pasal 3 ayat 14 mengatakan, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Ingatlah bahwa kasih Tuhan adalah sempurna. Yang kita lakukan tidak akan menambahkan kasih-Nya kepada kita. Kesalahan kita juga tidak mengurangi kasih-Nya kepada kita. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kasih Tuhan akan selalu membawa pemulihan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan satu hal penting. Kasih adalah inti dari seluruh kehidupan Kristen. Tanpa kasih, segala bentuk pelayanan yang tampak mulia di mata manusia tidak lebih dari sekedar aktivitas kosong yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa sering kita melihat orang mengejar pelayanan, jabatan, harta, atau pengakuan dari manusia, tetapi lupa bahwa pondasi yang benar dari semua itu adalah kasih. Kasih sejati tidak pernah berakar pada ambisi diri, melainkan pada kerendahan hati yang mau tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa kasih lebih besar daripada segala karunia, lebih penting daripada segala pengetahuan, bahkan lebih tinggi daripada segala pengorbanan manusiawi. Kasih adalah nafas kehidupan rohani yang menjadikan iman kita hidup dan nyata. Tanpa kasih, doa kita hanyalah kata-kata kosong, pelayanan kita hanyalah rutinitas, dan pekerjaan kita hanyalah aktivitas duniawi yang tidak bernilai kekal. Tetapi dengan kasih, semua yang kita kerjakan sekecil apapun akan menjadi harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih itulah yang memampukan kita bertahan dalam penderitaan, menguatkan kita dalam pencobaan, dan membuat kita tetap berdiri teguh di tengah dunia yang penuh kebencian dan egoisme. Kasih itu bukan sekedar emosi atau perasaan yang datang dan pergi, melainkan suatu keputusan dan komitmen untuk hidup sesuai dengan karakter Allah sendiri. Rasul Yohanes menuliskan dengan tegas bahwa Allah adalah kasih. Maka jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kasih menjadi identitas kita. Hal ini berarti kita dipanggil untuk mengasihi bahkan ketika tidak mudah, mengampuni meski hati terluka, dan tetap berbuat baik meski balasan tidak kita terima. Kasih selalu menuntut kita untuk melepaskan ego, menundukkan kehendak diri, dan rela berkorban demi orang lain. Itulah yang diteladankan oleh kasih Kristus ketika Ia memilih kehendak Bapa di Taman Getsemani. Meski hal itu berarti Ia harus menanggung salib yang begitu berat, kasih sejati selalu membawa pemulihan, bukan perpecahan. Kasih sejati selalu menyalakan pengharapan, bukan menambah beban. Kasih sejati selalu menghasilkan damai sejahtera, bukan kegelisahan. Dunia di akhir zaman memang semakin keras, seperti yang Rasul Paulus nubuatkan dalam 2 Timotius pasal 3, bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun justru di tengah dunia yang semakin dingin inilah kasih kita harus tetap menyala, karena kasih adalah terang yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu mengingat bahwa kasih adalah perekat yang menyempurnakan segala sesuatu. Tanpa kasih, pengampunan tidak mungkin dilakukan, kerendahan hati tidak mungkin dibangun, dan kesatuan tidak mungkin terjalin. Namun ketika kasih ada, maka segala sesuatu bisa dipulihkan. Luka hati bisa disembuhkan, perpecahan bisa disatukan, dan yang hancur
bisa kembali dibangun. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 14 menegaskan agar di atas segala sesuatu kita mengenakan kasih, sebab kasih itulah yang menyatukan dan menyempurnakan. Dunia bisa mengajarkan kita tentang ambisi, ego, atau pencapaian diri, tetapi hanya firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kasih adalah jalan yang lebih utama. Kasih Tuhan adalah sempurna, tidak berkurang karena kelemahan kita, dan tidak bertambah karena usaha kita, melainkan kasih yang kekal, tetap, dan tidak tergoyahkan. Itulah kasih yang harus menjadi teladan dan kekuatan kita setiap hari. Jadi, marilah kita menjadikan kasih sebagai dasar dari iman kita, motivasi dalam pelayanan kita, kekuatan dalam penderitaan kita, serta pengikat dalam hubungan kita dengan sesama. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya berarti di dunia ini, tetapi juga membawa dampak kekal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami agungkan, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna melalui Yesus Kristus. Ajari kami untuk menjadikan kasih sebagai pondasi hidup kami, agar setiap perkataan, tindakan, dan pelayanan kami berakar dalam kasih yang tulus, bukan ambisi atau ego. Tolong kami ya Tuhan untuk merendahkan hati, rela berkorban dan setia mengasihi sesama, seperti Engkau telah mengasihi kami. Biarlah hidup kami menjadi saluran kasih-Mu yang membawa pemulihan, pengampunan, sukacita dan damai sejahtera di tengah dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas.
Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.